di Radio Gema Amandit, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi dan hiburan yang tepat hadir setiap hari. Dengarkan saja 93,9 Amandit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Amandit FM. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Senang sekali kami kembali hadir menyapa dan menemani para pendengar setia Radio Amandit FM, khususnya adik pelajar SMP dan sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam program live streaming belajar di Radio Amandit FM. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap awal pembelajaran, diharapkan dapat menumbuhkan rasa semangat, cinta, dan bangga menjadi bangsa Indonesia, serta menanamkan rasa cinta tanah air kepada adik-adik pelajar sebagai generasi bangsa. Baiklah, perkenalkan saya Kak Yuli SPD dari SMP Negeri 2 Padang Batung, bertugas sebagai host pada acara pagi hari ini, menyampaikan kepada semua pendengar setia dan adik-adik di rumah bahwa saat ini kita akan belajar bahasa Inggris. Telah berhadir di studio Ibu Hajah Yornani SPD, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Padang Batung, yang nantinya akan membimbing adik-adik belajar bahasa Inggris. Beliau juga ditemani 3 orang siswa dari SMP Negeri 2 Padang Batung. Baiklah para pendengar setia Radio Amandit FM, marilah kita ikuti bersama-sama live streaming belajar bahasa Inggris di Radio Amandit FM. Jangan lupa klik Facebook kalian dan temukan Radio Amandit FM. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Hajah Yornani, dipersilakan. Terima kasih Kak Yuli atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi, praise be to Allah. Welcome back to study English lesson. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang di studio maupun yang di rumah? Oke, sehat-sehat semua. Nah, pada musim pandemi sekarang ini kita tetap
jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Today, we meet again in live streaming study English on Radio Amandit FM. Hari ini kita berjumpa lagi di siaran langsung belajar bahasa Inggris di Radio Amandit FM. Okay, before we are going to have our English lesson, I want to introduce myself first and your friends in the radio. Sebelum kita belajar bahasa Inggris, saya ingin memperkenalkan dulu diri saya dan teman-teman kamu yang ada di studio. Saya Hajah Yurnani, mengajar di SMP Negeri 2 Padang Batung, dan saya membawa 3 murid saya di sini. Yang pertama Selfia Rahma, kemudian Indriani, dan Ili Rahmawati. Okay, I think the introduction is enough. And let's start our lesson. Saya kira sudah cukup perkenalan saya dan kita mulai pelajaran. But before we start our lesson, let's pray first. Tapi sebelum kita belajar, marilah pertama kita berdoa dulu. Let's pray begin. Doa dimulai. Okay, thank you. Nah, sekarang kita dengarkan dulu perkenalan dari teman-teman kamu yang ada di studio. Silahkan siapa yang lebih dulu. Good morning, my name is Indrani. I am a student of SMP Negeri 2 Padang Batung. I live in Padang Batung. Good morning, my name is Selvia. I am a student of SMP Negeri 2 Padang Batung. I live in Padang Batung. Good morning, my name is Ili. I am a student of SMP Negeri 2 Padang Batung. I live in Padang Batung. Oke, itulah perkenalan teman-teman kamu yang ada di studio. Ibu beritahukan kepada anak-anak yang mengikuti pelajaran ini di rumah agar menyiapkan buku When English Rings a Bell kelas 7. Karena nanti materi yang kita ajarkan dari buku tersebut. This morning, we will learn chapter 2. We are going to learn about our hobbies and what we like. Pagi ini, kita akan mempelajari tentang hobi dan apa-apa yang kita sukai. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu menceritakan hobi dan hal-hal yang disukai menggunakan bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku yang di studio maupun yang di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hobi, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kegemaran, kesukaan. Setiap orang pasti punya hobi. Ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, suka berenang, bahkan ada yang suka menonton film. Jadi setiap siswa harus tahu hobi dalam bahasa Inggris. Karena materi ini dapat menunjang untuk materi introduction, perkenalan. Ketika kalian memperkenalkan diri,
kalian akan menjelaskan juga mengenai kegemaran kalian. Kan seperti itu. Nah, anak-anakku yang di studio maupun yang di rumah, ada yang tahu apa itu definisi hobi? Oke. Hobi adalah sesuatu yang rutin dilakukan oleh seseorang pada waktu luang dalam bentuk aktivitas yang ia sukai, atau bisa juga disebut dengan kegemaran. Marilah anak-anakku, silakan buka buku When English Rings a Bell, page 30 and 31. Okay, do you know 30? Oke, 30, 31, 31. Oke. Nah, ini adalah contoh siswa-siswi yang memperkenalkan dirinya, di mana di dalam perkenalannya mereka menyebut hobi dan kesukaan mereka. Oke, Ibu bacakan, silahkan dengarkan baik-baik sambil dilihat bukunya masing-masing. Yang di rumah juga silahkan buka ya. Hi, I am Anissa. I am a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Oke, once again, sekali lagi. Hi, I am Anissa. Saya Anissa. I am a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. Saya seorang siswi SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. Saya tinggal di Bulungan, Kalimantan Utara. My hobbies are cooking and running. Hobi saya memasak dan berlari. My favorite colors are yellow and blue. Warna kesukaan saya kuning dan biru. My favorite snack is fried banana. Snack kesukaan saya fried banana, pisang goreng. Nice to see you. Senang bertemu dengan kamu. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita lihat teks tadi. Kita lihat pada baris yang keempat. My hobbies are cooking and running. Di sana ada kata hobbies, kegemaran, kesukaan. My hobbies are cooking and running. Hobbies di sana itu asal dari hobi. Hobi. Tidak ada IES-nya. Hobi. Dia bisa berubah menjadi hobbies ya, apabila nanti kata yang mengikutinya, kegemarannya itu lebih dari satu. Kalau nanti menggunakan kata hobi, maka nanti kegemarannya hanya satu. Nah, Ibu jelaskan sedikit dulu tentang plural and singular. Plural itu artinya jamak. Jamak itu lebih dari satu. Mulai berapa lebih dari satu itu? Mulai dari 2. Oke. Kemudian singular itu hanya satu. Disebut juga dengan tunggal.
ada plural, jamak, ada singular, tunggal. Jamak itu berapa? Lebih dari satu, sedangkan tunggal itu adalah satu. Oke. Kalau kita kembali ke teks ya, my hobbies. Kalau menggunakan kata hobbies, nanti kegemarannya disebutkan lebih dari satu. Di sana kita lihat kegemarannya ada berapa? Cooking and running. Ada dua, ya, cooking dan running. Kalau misalnya cuma satu saja kegemarannya, maka menjadi my hobby is cooking. Hobi saya adalah memasak. Atau misalnya kegemarannya berlari saja, maka menjadi my hobby is running. Tapi kalau lebih dari satu, dua, maka menjadi my hobbies are cooking and running. Jadi ya, maksud ibu begini, kalau menggunakan my hobby, maka nanti kata yang mengikutinya kegemarannya only one, hanya satu. Tapi kalau menggunakan my hobbies, maka nanti menyebutkan kegemarannya lebih dari satu. Oke. Kemudian di situ juga kita lihat ada to be, are. To be itu ya, bisa berubah menjadi is juga. I bertitik kemudian is. Apa bedanya are dengan is? Oke. Kalau nanti menyebutkan kegemarannya itu lebih dari satu, maka dia menggunakan to be are. Dan apabila dia menyebutkan kegemarannya hanya satu, maka dia akan menggunakan to be is. Ibu contohkan kalimatnya. My hobbies are cooking and running. My hobby is cooking. My hobby is running. My hobbies are cooking and running. Jadi ada dua, kita melihat bahwa kalimat itu nanti disebutkan kegemarannya tunggal atau jamak. Yang pertama dilihat dari kata hobbies untuk jamak, hobi untuk tunggal. Kemudian dilihat dari to be, are untuk jamak, dan nanti is untuk tunggal. Oke ya, bagaimana anak-anakku? Oke, kita teruskan dulu ya. The next statement. Kalimat berikutnya. My favorite colors are yellow and blue. Di situ kalimat menyatakan warna kesukaan, favorit. Colorsnya kita lihat, colors pakai S juga. Itu menandakan bahwa warna kesukaannya itu lebih dari satu. Kalau misalnya warna kesukaannya hanya satu, S-nya dibuang menjadi color. My favorite colors bla bla bla, sebutkan lebih dari satu. My favorite color bla bla bla, hanya satu. Oke. To be-nya juga sama. Kalau lebih dari satu, gunakan to be are. Kalau hanya satu, gunakan to be is. My favorite colors are yellow and blue. Warna kesukaan saya kuning dan biru. Kalau cuma kuning saja warna kesukaannya, maka menjadi my favorite color, jangan ada is-nya. My favorite color is yellow. My favorite color is blue. Oke. The next. Yang di bawahnya lagi kalimatnya. My favorite snack is fried banana. Snack. Kesukaannya snack ya. Apa kesukaannya? Fried banana. Pisang goreng ya. Oke.
Kita lihat, my favorite snack. Snacknya tidak pakai S. Berarti nanti tunggal 1. Kemudian dia sudah pakai to be S di sana. Nah, makanya di kalimat itu kesukaannya cuma 1, fried banana. Di sini kita pelajaran tadi antara tunggal dan jamak. Oke, kita lihat lagi pada baris yang ketiga. I live in Bulungan, not Kalimantan. Di situ ada preposisi kata depan in Bulungan. Rasanya ini kita sudah belajar kemarin dengan Ibu Dr. Anda Sri Rahayu preposisi. Oke, n. Kemarin itu preposisi itu 3, ada in, ada on, ada at. Oke. Nah, di sini dia menggunakan in karena diikuti oleh nama kota. In Bulungan. Jangan on Bulungan, salah. At Bulungan, salah. Oke. In Bulungan atau juga in Padang Batung. In Kandangan. Oke, kalimat yang terakhir, nice to see you. Biasanya kalimat ditutup dengan kalimat penutup. Senang bertemu dengan kamu. Oke, bagaimana anak-anakku? Atau kita lihat sebentar dulu ya. Yang ada di rumah, kita rehat sejenak dan akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Informasi dan hiburan yang tepat hadir setiap hari. Dengarkan saja 93,9 Amanit FM. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong. Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian. Gitu. Kok permen? Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya. Gitu. Pastikan Milton saja teman sejati Anda. Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar. Tahu aja lo. Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana? Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek. Ah, dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Aduh, bibirku pecah-pecah, perih. Waduh. Aduh, tenggorokanku kering. Aduh, perutku, aduh, susah buang air besar. Oh, itu panas dalam. Sariawan. Nih, minum larutan penyegar yang ada badaknya. Bungkusnya saset. Iya. Aduh, mana badaknya? Mana badaknya? Badak, mana badaknya? Tenang semua. Nih, bungkusnya saset. Bungkusnya saset. Ada rasa jeruk nipis dan rasa jambu. Sama enaknya. Enak di mulut, enak di badan. Wah, larutan penyegar cap badak saset enak ya. Ingat, larutan penyegar cap badak bungkus saset yang ada badaknya. Jangan takajot. Ada peribahasa orang Bahari. Kain beleco salawarnya kipet. Awak pagalino rasanya sakit. Iya, Ada berarti salanjong duit. Bujur. Ope, bung, napa obatnya? Napa? Ada usaha gair. Gangan tongkol paisan pipi. Ngine, untal apitamol pagalino ampi. Oh iya. Andika tuh bajual api tamol lah, tungkol lah. Pai, ngine tablet apitamol cilai.
gasan awak nang pagalino. Avitamol, cucuk gasan awak ringkut, pagalino, sakit kepala, sakit gigi, mariap dingin lantaran kauyuhan begawi. Marasa ipang apitamolnya sabigi. Kalau mau ampih pagalino kuning. Nih nah Cil, ambil ha, parai banyu nginumnya. Apitamolnya ku nginum hari ini. Bayarnya isukai lah. Kayak nyior anum ambil banyunya. Aja nang anum bunga serupa sakalinya bahutang dua. Hepe, ini lihat tablet Avitamol. Tablet Avitamol pas benar gasan kita. Tablet Avitamol harga terjangkau, mutunya dijamin. Jadi amun pian hendak menukar paracetamol, jangan salah merek, jangan merek lain. Tukari haja Avitamol nang diolah Artois Pharma. Pasti cocok. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kepada Ibu Hajah Yarnani, dipersilahkan. Terima kasih Kak Yuli. Nah, anak-anakku yang di studio maupun yang di rumah, kita lihat lagi contoh halaman 31. Menceritakan tentang hobi dan kesukaannya si Yohanes. Sekarang Ibu bacakan dulu, dengarkan baik-baik sambil kalian lihat di buku kalian masing-masing. Hello, my name is Yohanes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Okay, once again, kita dengarkan. Hello, my name is Yohanes. Hello, nama saya Yohanes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. Saya siswa SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. Saya tinggal di Biak, Papua. I like swimming and reading books. Saya suka berenang dan membaca buku. My favorite color is green. Warna kesukaan saya hijau. My favorite food is fried rice. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Nice to meet you. Senang berjumpa kamu. Oke, sekarang kita belajar membaca dulu ya. Repeat after me. Ulangi sesudah Ibu. Yang di rumah juga. Oke. Hello, my name is Yohanes. Hello, my name is Yohanes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Nice to meet you. Oke. Nah, sekarang kita lagi lihat teksnya. Baris yang keempat. I like swimming and reading books. Di situ kalimatnya menunjukkan kesukaan. Di mana kita lihat kesukaannya pada kata like.
Kalau tadi kita melihat dari kata hobi pada Anissa tadi, di sini kita melihat pada kata like. Sebenarnya persamaan kata dari hobi itu ada 3 ya. Ada like, ada love, ada enjoy. Jadi bisa menggunakan like, bisa menggunakan love, bisa menggunakan enjoy. I like swimming. I love swimming. I enjoy swimming. Okay. I like swimming and reading books. Kemudian kalimat yang di bawahnya, my favorite color is green. Warna kesukaannya ada berapa di situ? 1. Oke. Karena 1, maka colornya tidak pakai is dan menggunakan to be is, bukan menggunakan to be are. Apa warna kesukaannya? Green. Green apa? Hijau. Oke. The next, my favorite food is fried rice. Nah, di sana tunggal atau jamak kesukaannya? Tunggal. Tunggal. Oke. Di mana kalian lihat bahwa itu tunggal? To be-nya? Is. Kemudian food-nya juga tidak pakai is. Oke. Dia hanya suka fried rice. Nasi goreng. Seandainya dia punya dia suka makanan lebih dari 1, misalnya 2 dia punya, maka kalimatnya menjadi begini. My favorite foods pakai is a fried rice and bakso misalnya. Nanti dia punya 2 kesukaan makanan. Oke, di sana juga ada preposisi kata depan pada baris yang ketiga. I live in Biak. Saya tinggal di Biak. Mungkin Biak itu nama kota Oke. Ditutup oleh nice to meet you. Senang berjumpa kamu. Oke, bisa menggunakan meet, bisa menggunakan see. Nice to see you atau nice to meet you. Jangan kedua-duanya nakal salah. Nice to see meet you salah. Oke. Nice to meet you atau nice to see you. Oke, bagaimana? Kita teruskan lagi ya. Oke. Kita melihat jenis-jenis hobi. Apa saja hobi itu? Ini kita dalam bahasa Inggris tentunya. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah tahu semuanya. Oke. Misalnya listening, mendengarkan, itu juga hobi. Listening a radio, mendengarkan radio, hobi. Listening a music, mendengarkan musik. Atau juga hobi gardening, berkebun. Drawing, menggambar. Oke. Camping. Camping apa? Orang yang sering naik gunung itu camping. Ya. Kalau tidak tahu artinya, tapi kita tahu maksudnya. Oke. Swimming, running, cooking. Oke, sekarang ini orang banyak suka cycling. Hobinya cycling apa? Bersepeda. Eating, ada yang hobinya eating, makan. Oke. Writing, hunting, climbing. Oke. Mungkin anak-anakku yang di studio ini ada yang tahu kira-kira hobi, jenis-jenis hobi, ada yang tahu? Kalau Indri? Ada yang tahu? Suka apa Indri? Dancing and singing. This is right. Si Indri suka dancing and singing. Dancing, menari, singing, menyanyi. Oke.
Selfie, suka apa Selfie? Bahasa Inggris ya Selfie ya. Reading and playing. Oke, reading and playing. Selfie suka reading, membaca, suka playing, bermain. What's playing? Bermain apa? Basketball. Basketball, playing basketball. Oke, this is right. And Ilen, you Ilen? Traveling and jogging. Oke. Ilin suka traveling and jogging. Oke. Traveling itu apa? Bepergian ya. Ya, traveling, bepergian, suka bepergian. Kalau misalnya kalau suka bepergian, pasti dia suka shopping. Oke, suka berbelanja jadinya. Oke. Kemudian jogging, juga tadi suka jogging. Ada yang tahu anak-anakku apa bedanya jogging dengan running? Kalau running itu berlari ya, kalau jogging itu berjalan cepat. Ya. Berjalan cepat, biasanya jogging itu dilakukan oleh orang-orang tua. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis hobi. Sekarang bagaimana kalau bertanya apa hobi kamu? Nah, pertanyaan. Kan kita harus bisa berbicara. Bisa bertanya, bisa menjawab. Kalimatnya adalah what is your hobby? What is your hobby? Apa hobi kamu? Kalau orang bertanya jangan diam. Dijawab. Ya. Nanti dikira orang bisu jadinya. What is your hobby? Maka jawabannya my hobby is bla bla bla. Hobi saya adalah apa? Oke. Kalau hobinya banyak menjadi my hobbies are bla bla bla. Oke, bisa ya? Oke, itu kalimat yang paling mudah sudah untuk menanyakan hobi. Oke, sekarang sedikit dulu kita ke grammar, tata bahasa. Tata bahasa yang akan kita pelajari sekarang ini adalah to be, is, am, dan are. To be itu ada 3, is, am, dan are. Sebenarnya to be itu tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi ada siswa ibu yang suka menerjemahkan dengan kata adalah. Oke, kada apa-apa, tapi jangan diterjemahkan sebaiknya. To be ini digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan objek. Subjek itu siapa? Orang pelakunya itu namanya subjek. Kalau pelakunya saya dalam kalimat itu, maka saya itu adalah subjek. Bahasa Inggrisnya I. Oke. Kemudian nanti menghubungkan dengan objek. Objek itu keterangan. Saya apa? Oke. Nanti kita lihat contohnya ya. Penggunaan dulu. To be, am itu nanti digunakan apabila subjeknya saya, I. To be, is itu nanti digunakan apabila subjeknya dia laki-laki atau dia perempuan atau benda dan binatang, bukan manusia, benda binatang itu ya. Itu digunakan nanti to be-nya adalah is. Dia perempuan she is. Dia laki-laki he is. Kalau bukan manusia, binatang atau benda, it menjadi it is. Oke. Kemudian to be are itu digunakan apabila subjeknya you, kamu, we, kita, dan they, mereka. You are, we are, they are. Sekarang kita contohkan ya. Dengarkan ibu. I am a teacher. I am a teacher. Saya adalah guru. Karena ibu menyebutkan I, maka to be-nya am. I am a teacher. Ibu sebutkan kamu, you
are a student. Karena ibu menyebutkan you, maka to be-nya are. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Nah, bagaimana kan? Bisa? Oke. They are doctors. Mereka itu adalah dokter. Nah, jadi maksud ibu kesimpulannya itu ya, kalau subjeknya I, maka to be-nya harus am. Kalau subjeknya you, we, dan they, maka to be-nya harus are. Kalau subjeknya she, he, dan it, maka to be-nya is. I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Ada pertanyaan seperti ini misalnya, ulun bu kada mau I am, ulun hendak I is. Ada bisa, ada boleh. Itu sudah ketentuannya seperti itu. Jadi itu harus dihafal itu. Kayak mudah saja menghafalnya. I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Itu yang dimaksud dengan to be. Sedikit lagi grammarnya. Kalimat itu ada 3. Ada positif, pernyataan. Ada negatif, menyangkal. Ada interrogatif, bertanya. Oke. Kalau menggunakan to be, am, is, are, contoh I am a teacher, maka itu kalimatnya adalah positif. Bisa kita rubah menjadi kalimat interrogatif, kalimat bertanya. Bagaimana caranya? To be-nya letakkan ke muka, versikan, putar. Menjadi am I a teacher? Nah, tadi kan I am, menjadi am I. Dipaling. Kalau kalimat negatif bagaimana? Kalau kalimat negatif, kalimat menyangkal, maka to be-nya ditambah dengan not. Apa arti not? Not itu artinya tidak atau bukan. To be are ditambah dengan not menjadi are not, disingkat aren't. To be is ditambah dengan not menjadi is not, disingkat isn't. To be am ditambah dengan not menjadi am not, kadang-kadang disingkat. Jadi jangan disingkat-singkat yang am not itu ya. Nah, bagaimana anak-anakku pelajaran kita? Sudah ke grammar, sudah? Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sylvia, ada pertanyaan Sylvia? Oke, kita dengarkan pertanyaan Sylvia. Bu, ulun masih belum bisa membedakan penggunaan hobi dengan hobbies. Oke, the best question, pertanyaan yang baik. Sylvia belum bisa lagi membedakan antara hobi dengan hobbies. Oke, sebelum kita jawab, diskusikan pertanyaan itu, kita rehat sebentar. Baiklah, adik-adik yang ada di rumah, kita rehat sejenak dan akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Keluarga Sehat Agari Luceris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus
Terus dengan obat ini maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarylus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya karena background saya adalah kesehatan ya. Tetapi saya karena dengan itikat ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. 1 botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. 3-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarylus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Dapatkan Agarylus Drink, Agarylus Drop, dan Agarylus LP serta produk Agarylus lainnya untuk wilayah Kandangan bisa didapatkan di Apotik Hidayah, Apotik Mustajab Pasar Kandangan, Apotik Mama Eno Pasar Kandangan dekat Jembatan Lok 2, Apotik Bersama Pasar Kandangan, Toko Obat Ahmad Pasar Dapur Kandangan, Apotik Adira Lok 2, Apotik Zen Pharma Baluti, Apotik Sitofarma Lok 2, Apotik Asegaf Baluti, Apotik Taibah depan Telkom, Apotik Manjur depan Pasar Blauran, dan untuk wilayah negara bisa Anda dapatkan di Toko Obat Haji Usman Pasar Negara, Toko Obat Cuki dekat Pelabuhan Negara, dan Apotik Rapi Sungai Mandala seberang Pasar Negara. Untuk informasi produk dan layanan pesan antar dapat menghubungi 0821 2600 4700, 0821 2600 4700. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kita kepada Ibu Haji Yarnani, dipersilakan. Oke, kita kembali tadi ke pertanyaannya Selvi ya. Selvi belum bisa membedakan antara hobi dengan hobis. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu menjawab pertanyaan Selvi? Oke, yes, silahkan Indri. Kalau hobi hanya diikuti oleh satu kesukaan, tapi kalau hobis diikuti lebih dari satu kesukaannya. Oke, this is right. Kalau menggunakan kata hobi nanti kesukaannya hanya satu. Kalau menggunakan kata hobis maka nanti kesukaannya lebih dari satu. Oke, bagaimana Selvi? Paham sudah, iya. Oke, sekarang Kak Yuli, kalau misalnya ada anak yang di rumah ingin bertanya, kemana kita menghubungi? Ya, kepada adik-adik yang ada di rumah, barangkali ada yang ingin bertanya berkenaan dengan materi kita hari ini, silahkan menghubungi nomor telepon 0852 8282 0939. Mungkin nanti bisa menyebutkan nama dan alamat ya Bu ya. Ya, ditunggu untuk adik-adik yang ada di rumah yang ingin bertanya mengenai materi, silakan menghubungi nomor telepon yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sepertinya tidak ada penelpon yang masuk ini Bu ya. Maka kita lanjutkan kembali materi kita kepada Ibu Hajah Yarnani, dipersilakan. Terima kasih Kak Yuli. Baiklah anak-anakku yang di studio maupun yang di rumah, karena kita sudah belajar tentang menceritakan hobi kita dan hal-hal yang kita sukai, sekarang giliran kalian untuk menceritakan hobi dan apa saja yang disukai dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah ada contohnya, tinggal mengisi saja pada buku halaman 32. Halaman 32. Anak-anakku yang di rumah juga buka halaman 32. Oke, Ibu pandu sebentar ya. Kalimat yang pertama itu hello my name is, artinya di sana diisi dengan nama kamu. Kalimat yang kedua I am a student of, kamu disuruh mengisi nama sekolah. Yang ketiga I live in, apa isinya? Alamat. Oke. Kemudian I like, my hobby is, atau my hobby are. Terserah, ingin I like, ingin my hobby is, atau my hobby are. Terserah. My favorite colors juga. Kalau nanti tunggal, color is.
Kalau jamak colors A. My favorite food, makanan kesukaan. Nanti ditutup dengan nice to see you atau nice to meet you. Oke, silahkan ditulis, diisi ya. Sama seperti contoh Anissa dengan Yohanes tadi. Sudah? Ada yang selesai? Indri selesai? Oke, ayo Indri bacakan. Hello, my name is Indriani. I am a student of SMP Negeri 2 Padang Batung. I live in Padang Batung. I like singing and dancing. My favorite color is blue. My favorite food is bakso. Next to meet you. Oke, this is right. Yo, siapa lagi? Selfie. Hello, my name is Sylvia Rahma. I am a student of SMP Negeri 2 Padang Batung. I live in Padang Batung. My hobbies are reading and playing basketball. My favorite colors are green and yellow. My favorite food is noodle. Oke, nice this is to see you. Benar, betul. Oke, silahkan Le. Hello, my name is Ilya Rahmawati. I am a student of SMP Negeri 2 Padang Batung. I live in Padang Batung. My hobby is traveling. My favorite colors are blue and green. My favorite foods are rujak and soto. Nice to meet you. Oke, this is right. Nah, berarti sudah pelajaran kita. Ibu berikan kesimpulannya. Hobi adalah sesuatu yang rutin dilakukan oleh seseorang pada waktu luang dalam bentuk aktivitas yang ia sukai atau bisa juga disebut dengan kegemaran. Hobi ada yang hanya satu hobinya dan ada yang lebih dari satu. Kalau hobinya hanya satu, nanti gunakan hobi kemudian diikuti oleh to be is. Kalau hobinya lebih dari satu, maka gunakan hobbies diikuti oleh to be are. Dan tadi ada 3 yang fungsinya sebagai subjek. Nanti kaitannya ada am, ada is dengan a. I menggunakan to be am, you, we, dan they menggunakan to be are, dan she, he, dan it menggunakan to be is. Nah, itulah tadi pelajaran kita tentang hobbies yang diikuti oleh grammar to be. Oke. Demikianlah tadi anak-anakku, baik yang di studio maupun yang di rumah, pelajaran kita tentang our hobbies and what we like. Sekian, thank you very much for your attention and see you on the next lesson. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Sekali lagi pesan ibu, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak demi menjaga kesehatan kita bersama. Mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang salah. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Masih dan hiburan yang dapat hadir setiap hari. Dengarkan saja 93,9 Amanit FM. Pendengar setia Radio Amandit FM, demikian tadi pembelajaran bahasa Inggris yang telah disampaikan oleh Ibu Hajah Yornani SPD
dari SMP Negeri 2 Padang Batung yang membahas tentang our hobbies and what we like. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya adik-adik pelajar di studio maupun yang berada di rumah. Sekian acara program live streaming belajar di Radio Amandit FM untuk hari ini. Dan saya mengingatkan di era pandemi ini agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker karena virus cepat sekali berpindah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak dan menjaga pola makan yang sehat. Saya Kak Yuli pamit undur diri. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Amandit FM, radio informasi dan hiburan. News Radio Amandit FM.